Ya guys, Taufik berusaha memulun puyannya. Puyan adalah alat pancing tradisional. Dan Ajo hari ini memakai alat modern. Dan Ajo mendapatkan ikan karapu. Ikan karapu guys. Ini karapu namanya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, mahasiswa Ajo semua. Ajo sekarang sedang berada di perairan Laut Piaman, pulang dari memancing, dan alhamdulillah tetap sehat. Nah, kita sekarang masih dalam mata kuliah etika media massa guys. Kita akan bahas tentang judge by press. Apa itu judge by press? Judge by press adalah istilah yang artinya dihakimi oleh atau diadili oleh pengadilan media massa. Tindakan ini dilarang dilakukan oleh media, dilarang dilakukan oleh insan jurnalistik, karena bagaimanapun berita dihadirkan hanya untuk memberitahu, bukan untuk menyalahkan atau menyudutkan satu pihak. Contoh kasusnya adalah apabila kita menemukan dalam tugas kita sebagai seorang jurnalis, menemukan sebuah kesalahan, misalnya dalam sebuah turnamen olahraga terjadi sebuah insiden yang kemudian menjadi awal bagi kecurigaan bahwa seorang atlet telah menggunakan doping. Kecurigaan itu timbul karena tiba-tiba tidak seperti biasanya si atlet tadi misalnya memiliki kemampuan yang jauh lebih hebat daripada biasanya dia mampu. Nah, kemudian orang menjadi curiga, jangan-jangan dia menggunakan doping, karena memang tidak ada cara lain untuk tiba-tiba berprestasi bagus kecuali dengan menggunakan doping. Kalau latihan kan membutuhkan waktu yang lama. Nah, meskipun kemudian kecurigaan tersebut bisa timbul, tapi tanpa ada pengujian yang pasti dan tanpa ada pengadilan yang pasti dari institusi yang berhak mengadili, yaitu Dewan Wasit atau Dewan Hakim, maka tidak bisa kita dengan serta-merta memberitakan bahwa si atlet memang telah menggunakan doping. Lalu bagaimana? Ya, kita hanya bisa memberitakan bahwa si atlet telah menggunakan doping apabila memang telah diputuskan demikian oleh Dewan Hakim atau Dewan Wasit. Sejauh itu belum diputuskan, maka apa tindakan yang kemudian dilakukan oleh panitia, itu saja yang bisa kita beritakan. Misalnya judul beritanya, si atlet A ini kemudian diproses misalnya karena ada kecurigaan dari pihak wasit. Itu pun baru bisa kita beritakan kalau memang ada statement dari pihak wasit yang mengeluarkan kata-kata anak ini atau atlet ini dicurigai begitu. Bukan kata-kata yang lahir dari pikiran si penulis sendiri atau pihak jurnalis sendiri. Tidak bisa. Maka adalah melanggar kode etik apabila kita melakukan judge by press ini. Sekali lagi, kenapa judge by press dilarang? Karena media massa atau media jurnalistik itu sama sekali tidak memiliki hak untuk menghitam putihkan seseorang, hak untuk menghakimi seseorang, mengadili seseorang. Walaupun kejahatan itu sendiri sudah menjadi perbincangan publik, tetap saja beritanya tidak dibuat si A salah, si B salah. Yang bisa diberitakan adalah bahwa publik memperbincangkan kesalahannya. Itu saja. Jadi publiknya yang diberitakan. Kalau kita yang memberitakan kemudian kita langsung mengatakan si A atau si B itu salah, maka hal itu sudah melanggar kode etik jurnalistik. Adakah kasus di mana judge by press dilakukan oleh media? Ada, sangat ada. Dan pada akhirnya apa yang terjadi? Maka si korban atau orang yang diberitakan secara salah karena si media telah melanggar kode etik jurnalistik ini melakukan gugatan kepada pihak kepolisian, kepada pihak yang berwenang.
Gugatan ini berlandaskan kepada sejumlah pasal pada undang-undang yang terlanggar, misalnya terkait dengan pembohongan publik, misalnya pencemaran nama baik atau fitnah. Nah, inilah yang harus dihindari. Profesi sebagai seorang jurnalis sangat rentan. Kita seringkali tergoda untuk melakukan judge by press karena kadang-kadang orang yang kita beritakan ini kita tidak suka dengan dia misalnya. Nah, maka kita tergoda untuk memberitakan hal-hal buruk tentangnya. Padahal bagaimanapun hal itu tidak boleh kita lakukan.